lane push untuk Onyx. Mungkin mereka bisa menabrak, mendapatkan inner turret mid terlebih dahulu. Target utama buat Onyx. Oke, itu dia Hazel. Melihat ada satu player tapi terlalu sakit. Terlalu cepat kehilangan HP. Onyx mendominasi, Lord ada di atas. Dan Lord ini pun bisa membantu mereka menutup game yang kedua. Harusnya, tapi kita akan lihat perbedaan gold yang tidak terlalu jauh. RRQ mereka juga masih punya senjata utama Toy. Dengan damage dari Death Sonata dan Rhapsody, unlimited damage. Hazel ketemu cewek? Yap, itu dia. Masih tidak bisa dipaksakan, Lim. Masih bisa ditahan juga, bahkan best turret masih berdiri semua kecuali yang ada di top lane. Yang ada di top lane sudah hancur, menjadi keuntungan. Oh, Hazel. Onyx, tapi sekarang Hazel hampir aja. Ya, tertolong dengan Wheel of Nature juga tadi sebenarnya ya. Buat si ceweknya. Tapi sekarang Konsol balik. Waduh, Federalize telah dikeluarkan oleh Darren. Sans itu sendiri guna untuk bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap rekannya. Namun sekarang Res masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ itu sendiri dan berhasil untuk dilumar habis. Tapi tempat yang berbeda. Hanzo kembali mencari setidaknya di mana posisi pemain-pemain Onyx. ya, target dari Hazel haruslah antara marksman atau mage. Karena buat yang lainnya akan bisa punya efek regen atau mungkin cukup tebal untuk bisa langsung di instant burst ya. Meskipun dengan proteksi dari Hazel itu sendiri. Tapi tadi dia kebukin Kiboy loh, sakit juga loh itu. Saya lumayan berasa memang. Tapi kalau targetnya ya kayak Kiboy kayak yang ngebuang Pinnacle Ninja juga. Iya. Tadi dia bisa ngebuang Way of Dragon, itu udah positif banget. Apalagi di sisi lain Res. Tadi di immune ya, lemparan dari Res. Ketika dia coba untuk lempar, dia pakai Unleash the Beast. Ya. Dan juga ada efek lompat kan, flash combo. Iya, makanya aman banget di bagian belakangnya tadi. Sementara sekarang temponya kembali, tarik ulurnya ini panas banget sih dari keduanya. Yep. Karena kadang dipegang Onyx, kadang dipegang RRQ. Mereka jual beli serangan tanpa henti. Cuman semakin lambat lawannya, Cloud itu sudah mulai lumayan jadi. Ya. Jadi sekarang ya masih nih tugas untuk Toy. Apakah damage dia akan bisa semasif game yang pertama? Ya, BMI, Blazing Duet, Winter Crown. Let's see, akankah itu keluar? Lihat nih, duel antara veteran dan juga regenerasi yang sedang terjadi sekarang. Sejauh ini regenerasi masih Om ya? Masih bertahan loh? Masih, Walaupun udah ada ospek. betul. Tapi belum tahu karena gamenya akan beda ya. Ini bukan hanya 1-2 orang aja kan, karena 5 lawan 5. Di satu misplay aja Kiboy. Oke, hey, sudah tertrigger Rins. Ada Winter Crown tadi yang sudah terlihat loh. Ini nggak mau sampai ke pick off kita dia. Tapi karena- Swords yang lumayan mahal konsol. 6 menit 20 ya San, dikejar. Yap, itu dia. Idok, ada satu lagi Implosion yang memang sudah dikeluarkan. Diseret masuk dengan satu Secret Hammer. Tapi sekarang Resnya pun masih bisa melenggang dengan begitu bebasnya. Dan Kiboy yang ada di bagian atas ketahuan posisinya mereka semua kali. Dengan ada satu dua yang dikeluarkan begitu saja. Reward Manipulation versus Federal Strike. Bahkan sekarang Jaren mencoba untuk bisa mengusir mundur satu terakhirnya. Dairen bergabung. Dairen benar-benar membuat Kairi terburuk. Immortalnya pecah. Tapi belum ada yang tumbang berarti sampai saat ini. Dan setupnya juga belum berjalan. Masih bisa reset lagi. Dari kedua tim ini masih sama-sama ngotot. Ya, meskipun efek zoning memang bisa dilakukan oleh Artifact, tapi mereka masih gagal untuk mendapatkan Lord. Dan ini berarti reset yang terjadi dari Onyx juga masih ada kans untuk bisa ngebalikin keadaan. Dan akhirnya kita akan melihat apakah all in sekarang untuk RRQ Hoshi. Yap, itu dia Toy. Dengan stack yang semakin banyak. Ada Idok pula. Idok bersiap untuk bisa menghantarkan dari Implosion dan miliki tapi Dairen menjadi orang terdepan. Dan Lordnya pun berhasil diamankan oleh Hazel. Keuntungan udah diambil. Tapi Kiboy kehilangan Immortal. Namun Dairen menjadi korban pula dan Kiboy selamat. Satu pick off yang manis ditukar dengan Lord. Oh cewek-cewek. Nggak Waduh, boleh terlalu cewek. jauh. Death Sonata tadi. Cukup berbahaya. Tapi Lord untuk RRQ sekarang. Yep. Walaupun mereka hanya berempat. Dan ya ini Lordnya akan berjalan sendirian. Mungkin bisa ditahan juga dengan Onyx. Tapi dengan kerugian, ada BSK yang akan hilang juga. Dan masih ya, karena game time yang cukup panjang, stack dari Granger juga. Ini akan bisa mengisi di angka 1000 lagi nanti. Itu dia 21 menit. What? Wow. Sans? What? Solo kill. Tapi cewek masih selamat. Tertangkap sepertinya Sans tadi off camera. Tapi ya sekarang menjadi 4 lawan 4. Bahkan Dairen dengan spawn lebih cepat. Ya. Dan San ya balik lagi dia nggak bisa bermain agresif kayak di depan dari tanknya atau gimana ya. Kan dia akan menjadi santapan Hanzo. Ini bukan assassin yang lain loh, ini Hanzo. Yang memang yang selalu bisa menargetkan antara mage atau marksman. Nih katakanlah, ya oke lah kalau assassin yang lain sekalinya miss moment dipunish, iya hilang.
Tapi kalau Hanzo itu pinnacle-nya aja yang kena manis Iya, kan. dia bakal pulang lagi ke belakang kan di posisi aman. Yap. Tapi Toy sendirian. Akankah ada satu gebrakan yang akan dilakukan ataupun satu rencana lagi yang jauh lebih matang yang akan dilakukan oleh Onyx? Atau untuk sekarang kita lihat berhasilkah strategi yang akan dilakukan oleh pemain dari Arki, tapi Idok gagal untuk bisa masuk dengan Cewek. sang cewek. Dead Sonatanya hampir saja membuat cewek tadi langsung tersungkur di dalam areanya sendiri, tapi Toy terkena impact dari Federal Strike. Bahkan sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju tapi kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya dengan satu real one manipulation. Bahkan Immortalnya hilang dan dekat ada Rhapsody. Tapi Idok mundur lagi dengan Kiboy. The Wave Dragon mendapatkan Rings tapi tidak ada follow up damage untuk kali ini. Dan menjadi keuntungan kembali walaupun sekarang blessing duet dari cewek. Fokus ke clear ke arah minion terlebih dahulu karena masih ada tugas di bagian bawah dan Dairon masuk. Oke, Dairon dia masuk. Daironnya menjadi orang terdepan. Daironnya mencoba untuk bisa melindungi rekan-rekannya, tapi begitu sangat Cewek! tapi cewek menjadi tajil tepat di depan dari Dairon. Tersisa 3 dan dipaksa. Oke, ini kita lihat akan seperti apa lagi karena sekarang Kiboy mencoba dengan jet kudonya. Tapi untuk sekarang ada Kiboy menjadi satu korban tampak pula dan Kairi kehilangan seluruh HP-nya dan base terbuka. Oh no, masih coba di defense kali ini karena minionnya dipaksa clear. Onyx masih bisa bertahan sepertinya. Oke, masih ada pergerakan real world manipulation. Kairi. Namun untuk sekarang Satu wave. tidak ada lagi dua ador Royal Derby for RRQ Hoshi. 2-0, bahkan sang raja menolak untuk memberikan poin tanpa balas. Royal Derby yang Wow. begitu panas di leg yang pertama. RRQ Hoshi 2-0. Royal Derby leg yang pertama. Regenerasi siap menciptakan sebuah cerita. Iya, dimainkannya Hazel yang memang cukup mengejutkan melihat performance Sujin yang juga masih on track. Ternyata jawabannya ada di sini. Sesuatu draft unik yang dipersiapkan juga oleh sang arsitek di belakang oleh KSQ. Hanzo di region lain mungkin 0% win rate. Tapi di region kita mendapatkan kemenangan pertama. Bukti nyata ya. Kalau sekali mungkin belum dibilang bukti, tapi kalau udah 2 kali boleh lah ya terbilang bukti juga. Tapi ya menang Rin sih, jujur tadi perbedaan dari gold lane ya, bukan masalah individu skillnya, tapi memang dari hero-nya. Gak nyampe tadi Claude ke Granger itu. Wow, hasil yang begitu luar biasa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Pembuktian Toy sang rookie cukup kuat untuk menghadapi veteran. Ya, dan sekaligus untuk menghapuskan semua keraguan dari luar. Yap, tapi untuk sekarang Royal Derby yang pertama waktunya Bude Clara. Monggo. Dan Kingdom bersorak-sorai. Semuanya merayakan kemenangan Royal Derby yang beruntun dari season lalu. Congratulations RRQ. Dan khususnya Hazel di sini. Welcome Hazel. Halo Bude. Memenangkan Royal Derby di debut season 15. Hazel.